Ikan kakatua ini banyak sekali DP guna. Salah satunya sebagai penjaga kelangsungan kehidupan di laut. Tapi sayang ikan ini sudah mulai langka dan sudah mulai berkurang. Karena banyak sekali yang berburu untuk dimakan dan dijual. Laut selalu bernapas melalui karangnya. Di sanalah kehidupan laut bermula. Dari warna, dari suara, dari gerak yang lembut. Tapi di Dunu, napas itu kini tersenggal. Di bawah air biru yang tenang, kehidupan perlahan memudar. Ikan kakatua, sang penyikat karang, sang pelukis warna lautan, kini hampir tidak terlihat. Di setiap karang yang memutih, tersimpan cerita kehilangan yang tidak terucap. Laut Dunu seakan sepi, hanya sisa-sisa riak kecil yang bercerita tentang apa yang dulu pernah ada. Dan ketika ikan kakatua tak lagi menari, karang pun berhenti bernapas, hingga laut nyaris kehilangan warnanya. Dulu mereka berenang bebas, membersihkan terumbu karang dari lumut, memakan karang mati, lalu menghasilkan pasir dan menjaga laut tetap hidup. Tetapi anak panah dan jaring-jaring manusia menghapus tarian mereka satu persatu. Satu persatu jenis ikan konservasi ini berpindah dari habitatnya di dalam laut ke tangan nelayan yang belum mengerti betapa pentingnya kelangsungan spesies ini bagi ekosistem laut, sumber penghidupan. Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, cukup beruntung. Karena di tengah ancaman hilangnya spesies kakatua, masih ada orang-orang yang menaruh hati dan peduli sekaligus mendedikasikan diri untuk konservasi kakatua. Salah satunya Indriati Kulupani. Bagi perempuan yang lahir dan dibesarkan di dunia ini, menjaga laut bukan sekadar tugas, tapi janji kepada kehidupan. Demikian juga menjaga kelangsungan ikan kakatua. Ia menolak diam atas ancaman punahnya spesies tersebut. Saya cinta dengan laut. Salah satunya juga laut ini adalah sumber kehidupannya kita. Dan desa kami di wilayah pesisir juga salah satu sumber dikenalnya desa kami ini dari laut dan pantai. Cintanya yang tak setengah-setengah terhadap Laut Dunu membuatnya tak bisa berdiam diri. Maka ia pun memutuskan untuk melawan keadaan. Bukan dengan amarah kepada mereka yang memburu kakatua, tetapi dengan kasih. Juga dengan keyakinan bahwa manusia perlu belajar menjaga, bukan hanya mengambil. Namun tak semudah yang ia bayangkan. Sebab jauh sebelum ia lahir, nelayan Dunu turun-temurun tak bisa lepas dari aktivitas berburu kakatua. Yang mana, Bu? 15. Yang halus ini, Bu. Campur ini. 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 Ya. Ya.
Masih jaga bapak anak kakak tua. Iya bunda. Oh, so tidak boleh mau ambil kakak tua ini. Kenapa bunda? Ini kakak tua ikan konservasi sama dengan penyu. Kalau penyu dia mau makan lumut-lumut yang ada di karang yang bungkus karang. Kalau dia tidak mau makan, so mau mati ini karang-karang. Nah kalau ini kakak tua, karang yang so mati dia mau makan, dia mau olah jadi pasir lewat DP zat sisa atau DP kotoran. Jadi DP kotoran itu pasir. Jadi orang bisa bayangkan kalau misalnya kakak tua ini so tidak ada, maka so tidak ada juga produksi pasir. Tapi bunda kan orang dari dulu, dari orang-orang tua lalu ini. Orang bilang so biasa bapak ini kakak tua. Tapi untuk sementara ini nanti sekarang kenapa sudah ada pemberitahuan sudah dilarang? Kalau Nanti tidak mau sekarang- larang, kalau tidak mau larang, berarti kedepannya juga kamu so tidak ada ikan yang mau ambil karena ikan dia berkembang biak di karang, di pasir, di tempat habitatnya ikan. Nah kalau so tidak ada pasir, ikan tanpa di mana? Kalau potensi kakak tua di Desa Dunu ini di sini masih banyak. Kita lihat dari keadaan pasirnya, pasir putih. Kalau kita lihat ada pasir putih berarti di sini berarti ada ikan kakak tua. Agak berkurang karena belum seluruh masyarakat yang mengetahui bahwa ikan kakak tua ini adalah ikan konservasi. Kenapa disebut sebagai ikan konservasi juga mereka belum tahu bagaimana cara ikan tersebut memproduksi ini pasir apa semua orang tidak tahu. Yang taunya cuma mau ikan itu mau dimakan. Indriati Kolupani bukanlah tokoh besar. Ia tidak datang dengan gelar, tapi dengan hati yang besar. Amanah yang disandangnya sebagai kepala desa baginya adalah hal yang tidak mudah. Sebab Desa Dundu tempat laut dan darat bertemu, tempat kehidupan bergantung pada ombak, juga tempat yang ia cintai sepenuh hati. Sejak kecil Indriati tumbuh bersama laut, bermain di pasir, berenang di arus, dan belajar dari ombak. Ia tahu betul bahwa laut bukan sekadar tempat mencari ikan, tapi juga rumah, tempat kehidupan dimulai. Hanya saja rumah itu sedang tidak baik-baik. Ikan kakak tua, penjaga karang, diburu karena kebutuhan. Dan setiap jaring yang terangkat meninggalkan luka kecil di lautnya. Konservasi kakak tua ini menjadi perhatian besar saya. Yang pertama, wilayah Desa Dunu ini ada di wilayah pesisir. Dan bagaimana upaya saya untuk menjaga kelangsungan hidup yang ada di wilayah pesisir ini, salah satunya menjaga hewan-hewan yang dilindungi, seperti ikan kakak tua. Salah satu daya tarik daerah pesisir itu adalah pasir. Nah, kakak tua ini adalah salah satu hewan konservasi yang berfungsi menghasilkan pasir. Jadi ikan kakak tua ini memakan karang-karang yang sudah mati, kemudian kotorannya itu adalah pasir. Kalau kakak tua ini tidak kita lestarikan dan kita ketahui bahwa kakak tua ini adalah penghasil pasir, maka ya kita sudah bisa bayangkan ke depannya seperti apa. Maka pasir-pasir yang ada ini kan biasanya sering digunakan oleh masyarakat meskipun sudah dilarang, tetapi ada masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak tahu aturannya seperti apa, mereka ambil untuk bangun rumah dan lain sebagainya. Kemudian
ada faktor-faktor alam juga sehingga pasir di wilayah pesisir itu berkurang. Nah kalau ada kakatua mungkin itu bisa dinetralisir. Berbekal tekad, Indriati mencari solusi agar spesies penjaga keseimbangan ekosistem Laut Dunu bisa selamat. Ia pun sadar bahwa tak mungkin melakukan ini tanpa orang lain. Tuhan lalu mempertemukannya dengan sebuah komunitas yang memiliki tujuan yang sama. Awalnya ketemu dengan teman-teman komunitas ini, Ketua Pokdarwis ikut kegiatan di kota terkait kegiatan kepariwisataan. Beliau ketemu dengan Pak Abian sebagai ketua yayasan dan ditindaklanjuti datang ke desa. Nah, itu pertama kami ketemu dengan Pak Abian di tahun 2023. Ada beberapa konsep penyelamatan kakatua yang mereka tempuh. Salah satunya, mendorong warga desa Dunu membudidayakan ikan bubara. Kalau di sini, kenapa kami memilih budidaya ikan bubara? Karena bibitnya itu ada di sini, ya, tidak beli dari luar. Bibitnya sudah ada di perairan desa Dunu, tinggal dipancing saja, dipindahkan ke Karamba. Itu yang mudah, sangat mudah. Pakannya pun kami juga mudah mencari pakan karena di desa Dunu ini ada aktivitas bongkar ikan setiap pagi. Jadi ada ikan-ikan mungkin yang sudah tidak layak atau apa, itu yang diambil untuk kasih makan. Dan itu gratis, tidak beli. Di sini 50 kalau saya di kota lain. Jadi kolaborasi kami bersama kepala desa ataupun Bunda, itu Bunda menyarankan atau memasukkan potensi-potensi yang ada di desa Dunu, termasuk budidaya bubara. Itu yang selanjutnya kami dampingi, kami membantu desa Dunu itu dengan adanya budidaya tersebut. Satu persatu karamba telah berhasil dibuat dengan kolaborasi anak-anak komunitas yang digandeng Indriati. Harapannya, nelayan setempat tidak lagi berburu kakatua, tetapi beralih ke bubara. Tak cukup sampai di situ. Indriati lalu memikirkan bagaimana kaum ibu di desanya ini untuk bisa memanfaatkan bubara sebagai usaha produktif yang dapat menjadi sumber penghasilan keluarga. Ada teman-teman komunitas dari sepadan ruang Indonesia. Para istri-istri nelayan, kami mencoba mengajak mereka untuk mengolah ikan bubara ini. Jadi ada salah satu istri nelayan, itu dia mahir sekali, sehingga dia membuat ikan bubara ini menjadi abon yang sangat enak dan itu kualitasnya bagus. Banyak yang tertarik. Kemarin juga sempat ada di stand waktu kegiatannya PLN, seremonial PLN kemarin di tahun 2024, dan yang paling mengena di PLN itu abon ikan bubara. Kalau sesuai informasi yang telah kami dapat, masyarakat yang pengelola budidaya ini akan panen di 1 tahun itu 2 kali.
Nah, setiap satu kali panen itu mereka paling banyak itu dia tiga box ikan itu mungkin 45 kilo mungkin dalam satu kali panen. Tergantung hasilnya yang dari budidaya itu. Ada beberapa jenis produk dari olahan ikan bubara yang kini bisa dihasilkan oleh kaum ibu di Desa Dunu. Untuk pemasaran, sementara masih dengan sistem sederhana, baik dengan promosi dari mulut ke mulut hingga promosi lewat media sosial. Terkait itu olahan bubara, kan kalau mereka mengolah itu kan panen, di saat panen otomatis banyak sekitar puluhan kilo yang dibuat. Selain sebagai bahan pajangan yang sasarannya wisatawan, jadi ibu-ibu itu juga memasarkan ke kota, dititipkan di anak-anak kos. Jadi belum dititipkan di kedai-kedai karena kita belum punya link ke situ. Baru di anak-anak kos, kalau ada yang anak-anak yang di sini kuliah dititipkan ke mereka, mereka yang jual itu abon. Untuk pemasaran, alhamdulillah juga sudah disentil oleh teman-teman sepadan. Mereka sudah memberikan sinyal ke kita bahwa ke depan ini pemasaran abon bubara ini akan kerjasama dengan kedai-kedai, dengan toko-toko, bahkan Alfamart mungkin bisa ke depannya untuk kerjasama dengan kita bisa menjual abon-abon ini di toko-toko mereka. Memberdayakan kaum ibu lewat pengolahan ikan bubara adalah salah satu strategi jitu yang dilakukan Indriati demi suksesnya konservasi Kakatua. Sebab sentuhan edukasi dengan pendekatan kaum ibu yang notabene adalah istri para nelayan tidak boleh diabaikan. Jadi pengolahan ikan bubara ini tujuannya yaitu untuk keberlangsungan ikan kakatua. Jadi dari kami mengedukasi mereka untuk tidak mengkonsumsi ikan kakatua, kami arahkan ke ikan bubara. Jadi ini akan berkelanjutan sehingga ikan kakatua di sini ada konservasinya berjalan dengan baik. Sudah tidak ada yang mengkonsumsi ataupun yang berburu dan dijual seperti itu. Menjaga agar laut tetap hidup dan agar kampung tetap bernapas menjadi keinginan sederhana Indriati bersama komunitas yang membersamai langkahnya. Satu demi satu upaya sudah dilakukan dari nelayan dan kaum ibu di Desa Dunu yang sudah ia sentuh dengan edukasi. Tapi bagi Indriati, itu tidak cukup. Dampak untuk jangka panjang menggelayut di benaknya. Satu-satunya cara adalah dengan menanamkan kesadaran pada anak-anak Dunu bahwa merekalah yang kelak harus melindungi Kakatua di masa depan. Peran kami sebagai pemerintah desa untuk generasi penerus, kami selalu melibatkan anak-anak ketika kami ada kegiatan. Misalnya salah satunya kegiatan bersih-bersih pantai. Jadi selain ada kegiatan bersih-bersih pantai, kami edukasi ke anak-anak, ini pasir hasilnya dari sini. Pasir ini dari ikan kakatua memakan karang-karang yang mati, sehingga kotorannya ini adalah pasir, seperti itu. Dan untuk ikan kakatua tersebut, tempat berlangsungnya
tempat dia hidup itu di karang. Jadi karang-karang yang ada di sini itu harus dijaga. Kalau misalnya Kak Ira bilang lindungi ikan kakak tua, nanti adik-adik bisa bilang sama mama dengan papa, "Pa, Ma, ini ikan kakak tua harus kita lindungi karena dia sangat bermanfaat untuk laut kita." Seperti itu ya. Untuk metode yang dilakukan dalam mengedukasi anak-anak, tentu saja kita menggunakan bahasa yang lebih sederhana, yang mudah dimengerti, dan kita harus act like teman biar mereka itu mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Dan untuk metode lainnya itu kami selingi dengan bermain, karena anak-anak cenderung lebih bermain, dan kami mengkorelasikan bagaimana situasi yang ada sama mereka itu dengan apa yang kita edukasikan. Indriati Kulupani, sosok perempuan sederhana yang mampu menggugah kesadaran warga dulu. Betapa tidak, dari keprihatinannya lahir sebuah tekad bahwa menjaga satu spesies berarti menjaga seluruh rantai kehidupan di bawah permukaan laut. Tanpa kakak tua, karang akan ditutupi alga dan kehidupan perlahan menghilang. Bagi Indriati, perjuangan untuk kelangsungan hidup kakak tua bukan demi popularitas, tetapi untuk laut yang ia cintai. Saya melihat bahwa Ibu Indri ini merupakan kepala desa yang giat melakukan aksi konservasi. Saya melihat bahwa beliau melakukan pendekatan dari 3 pilar. Yang pertama dari pilar ekologi, di mana beliau saat ini membudidayakan ikan bubara sebagai pengalihan dari masyarakat yang sering mengonsumsi ikan kakak tua. Dari segi pendidikan, beliau juga sering melakukan edukasi, baik pendekatan kepada para nelayan dan juga pendekatan kepada para ibu-ibu. Selain itu juga beliau sekarang lagi giat untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, di mana kita ketahui bahwa anak-anak yang akan menjadi penerus dari bapak-bapak dan ibu-ibu di Desa Dunu ini. Kemudian yang ketiga itu dari segi ekonomi. Nah, beliau melakukan diversifikasi ikan bubara ini. Jadi ikan bubara yang hanya dibudidayakan kemudian dijual. Nah, ini beliau mengajak para ibu-ibu dari istri-istri bapak nelayan untuk melakukan diversifikasi ikan bubara menjadi abon, kemudian menjadi acar. Tentu saja ini akan menjadi kemandirian ekonomi itu sendiri bagi masyarakat yang ada di Desa Dunu. Dan harapan kami, hal ini akan terus berkelanjutan dan kita akan menyentuh 3 pilar ini, dan ketika 3 pilar ini terlaksana dengan baik, tentu saja akan menjadi sebuah kemandirian terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Dunu. Dari dulu, suara kecil bergema ke penjuru negeri, bahwa perubahan bisa dimulai dari desa, dari tangan-tangan sederhana yang mencintai alamnya.